Halo semuanya, perkenalkan nama saya Candika Chandra, saya dari Program Studi Akuntansi Universitas Bakri tahun 2021. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas pendidikan di Indonesia, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Hanya pendidikanlah yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Itu kata Najwa Shihab. Maka dari itu kita harus berpendidikan agar menjadi bangsa yang hebat. Oke. Di sini saya akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, jenis-jenis pendidikan, yang ketiga, kondisi pendidikan di Indonesia, dan yang keempat, yaitu terakhir kesimpulan. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hahn, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis pendidikan. Oke. Pendidikan, jenis-jenis pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua yaitu pendidikan menengah atau sekolah menengah pertama, yang ketiga ada sekolah menengah atas, dan yang terakhir adalah perguruan tinggi. Namun di Indonesia pendidikan yang wajib hanya sampai dengan SMA atau dengan 12 tahun. Yang ketiga, kondisi pendidikan Indonesia. Dapat dirasakan sendiri bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik. Masih banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, mau tidak mau pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin turun. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tentunya akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa. Sebab salah satu aktor majunya negara disebabkan oleh pendidikan yang maju. Kualitas pendidikan yang baik dapat menyebabkan peserta didik maupun lulusan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Karena yang diajarkan di dunia pendidikan yang ditempuh kurang efektif. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga.
Inovasi-inovasi baru secara otomatis akan bermunculan. Masalah demi masalah bangsa Indonesia sedikit demi sedikit akan teratasi. Bukti kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, diantaranya pada hasil PISA atau Program for International Student Assessment, yang merupakan tes tentang membaca, matematika, dan sains. Pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 10, terendah dari 78 negara, dengan angka 371 untuk membaca, 379 untuk matematika, dan 396 untuk sains. Menurut survei PERC atau Politik dan Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Salah satu yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah rendahnya kualitas guru. Hasil dari UKG atau uji kompetensi guru pada tahun 2012 sampai dengan 2015, sekitar 81% guru di Indonesia nilainya bahkan tidak mencapai nilai minimum. UKG sendiri merupakan salah satu evaluasi untuk mengukur kompetensi guru dan yang dinilai adalah penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kemampuan guru dalam menyiapkan strategi belajar untuk siswa, dan mengelola kelas, pemahaman atas materi pelajaran yang diampu, serta kemampuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Faktor utama yang menyebabkan kualitas guru di Indonesia rendah adalah kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan guru. Menurut RISE atau Research on Improving System of Education, melalui studi kualitatifnya menunjukkan bahwa fokus perekrutan guru adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagai ASN atau aparatur sipil negara, bukan profesionalitas guru tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Yang kedua yaitu jenis-jenis pendidikan. Ada 4 jenis pendidikan di Indonesia, yaitu dari SD sampai dengan perguruan tinggi, namun yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia hanya sampai SMA atau 12 tahun menempuh pendidikan formal. Yang terakhir yaitu apa yang harus dilakukan pemerintah. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan sarana pendidikan seperti alat keterampilan dan olahraga. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan para pendidik, guru atau dosen dengan penataran dan pelatihan. Yang keempat yaitu penyempurnaan kurikulum sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima yaitu menggalakkan partisipasi swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan. Yang keenam, menambahkan jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu menambah jumlah guru di semua pendidikan. Oke, sekian presentasi dari saya, Candika Chandra. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.